Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara datang dengan satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Untuk itu, mari sebelum kita datang menyembah Tuhan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Untuk itu mari saat ini Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami, biarlah Engkau ikat, Engkau patahkan, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, Kau yang sanggup mengubahkan setiap kami Tuhan.
Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada. Amin. Oh, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Haleluya. Oh, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Oh, dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Oh, haleluya. Dipuji. Ku kagum. Mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah. Oh, Kau yang layak dipuji Tuhan. Ku kagum akan. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Ku kagum hormat. Haleluya. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku
layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara, dengan penuh sukacita kita mau angkat pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Haleluya. Sama-sama katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Mari saudara, lebih bersukacita lagi kita di hadapan Tuhan. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Amin. Katakan dengan sukacita. Mari saudara, dengan penuh sukacita katakan. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Mari sekali lagi katakan dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Dengan
berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kau jadikan setiap hidup kami berharga Tuhan di mata. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Amin. Saat ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari sekali katakan dari altunya. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidup. Amin. Saat ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, oh, jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Hidupku jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang tanpa batas yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan hingga saat ini Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh mampu untuk mengerti setiap maksud-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di hari yang baik, di hari di mana kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jangan hidup tanpa Roh Kudus. Jangan hidup tanpa Roh Kudus. Kita ada di akhir zaman, zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak hidup dengan Roh Kudus,
berarti kita tidak tahu bahwa kita berada di masa anugerah, zaman kemurahan, zaman Roh Kudus, kesempatan terakhir untuk manusia diselamatkan. Gereja harus menjadi sempurna. Gereja harus terus dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau kita dibimbing Roh Kudus, kita akan berjalan terus masuk ke dalam kebenaran demi kebenaran. Puji Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita adalah bait Allah yang kudus. Kita adalah rumah Roh Kudus. Bukankah kamu adalah bait suci? Bait suci Allah yang dimana Roh Kudus diam di dalamnya. Jadi kalau kita tidak hidup dengan Roh Kudus, apakah kita bait suci Allah? Apakah kita gereja Tuhan? Ataukah kita rumah berhala? Ya. Tapi kalau kita hidup dengan Roh Kudus, kita adalah rumah Roh Kudus, bait suci Allah di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Ya, Roh Kudus itu kita peroleh dari Allah. Karena hidup kita sudah dibeli dan darah Yesus itu yang mahal membayar kita menjadi miliknya, sehingga kita menjadi rumah Roh Kudus. Puji Tuhan. Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah penghibur. Jadi kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, berarti kita tidak punya penolong. Berarti kita tidak punya penghiburan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kita berjuang, bergumul di masa pandemi ini, kita perlu kekuatan, kita perlu penghiburan, kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan kita hidup tanpa Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Karena itu kita jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah memeteraikan kita. Ya, kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita menghadapi banyak roh-roh jahat di dunia ini. Tapi Alkitab berkata bahwa roh yang Allah tempatkan di dalam kita lebih besar, lebih berkuasa daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Coba 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, iya. dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Iya, nabi-nabi palsu sudah kita kalahkan. Terus, Sebab roh yang ada di dalam kamu roh yang ada di dalam kita ini lebih besar lebih berkuasa, kata terjemahan lain, lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Terus, daripada roh yang ada di dalam dunia. ya, jadi kalau kita biarkan Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita hidup dengan Roh Kudus, berarti kita hidup dengan kuasa Allah yang ada di dalam kita. Makanya janganlah hidup tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itu rekanan, teman kerja, penolong. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Tapi ketika kita bilang, Roh Kudus tolong saya, nanti Roh Kudus menunjukkan, ini caranya, begini caranya, begitu. Bahkan kadang-kadang hal-hal kecil, seperti barang saya atau surat atau dokumen apa yang saya selip, di mana ya terselipnya, cari, ingat-ingat sampai keringatan, tidak diperoleh. Tapi ketika saya bilang, Roh Kudus tolong saya tidak tahu di mana saya simpan itu barang. Tidak lama nanti
Roh Kudus itu memberitahu, karena dia teman kerja kita. Roh Kudus itu adalah penolong, parakletos di dalam segala hal. Karena itu Tuhan minta kepada kita, jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah memeteraikan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang bisa didukakan. Ya. Coba kita baca itu, Efesus 4. Jadi jangan mendukakan, apalagi memadamkan Roh Kudus. Ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, ini menjelang hari penyelamatan, hari-hari di zaman akhir. Ini zaman Roh Kudus. Jangan dukacitakan Roh Kudus Allah itu. Apa yang bisa mendukakan? Lanjut. Segala kepahitan, Nah, ini kepahitan, kegeraman, terus kegeraman, kemarahan, ya, pertikaian, ya. dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Inilah orang yang tidak mau mendukakan Roh Kudus. Dia buang kegeraman, kepahitan, terus Demikian pula segala kejahatan. semua kejahatan jangan dilakukan. Ya. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Ya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Terus, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. ya, pakailah perkataan yang baik. Roh Kudus sangat kita butuhkan. Ya, gereja yang sebenarnya adalah kita ini. Kalau tempat gedung ibadah kita dipenuhi dengan orang-orang yang menghargai kehadiran Roh Kudus. Ibadah mulai dari nyanyian, pujian sampai khotbah itu hadirat Tuhan sangat terasa. Sangat diberkati. Tapi kalau terdiri dari begitu banyak orang-orang mendukakan Roh Kudus, rasanya tidak ada di situ Tuhan. Gedung ibadah ini yang seringkali disebut gereja, itu bukan tempat kediamannya Roh Kudus. Gedung mati dari tembok. Kita inilah gereja yang hidup, yang didiami Roh Kudus. Ketika kita kumpul di gedung ibadah, orang-orang yang penuh Roh Kudus itu berkumpul. Nah, itulah yang membuat arti daripada tempat ibadah kita membawa berkat keharuman bagi yang hadir, bagi jiwa-jiwa. Tapi ketika kita orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus sudah keluar, gedung mati. Sebagus apapun tetap gedung yang mati. Di mana Tuhan Yesus berkata, nanti tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Tapi kita ini gereja Tuhan. Sekali lagi, jangan hidup tanpa Roh Kudus. Jangan hidup mendukakan Roh Kudus. Dia penolong, dia penghibur, dia yang memberi hikmat untuk bekerja. Saudara yang bekerja di dunia luar, di marketplace, di mana saja, saudara perlu Roh Kudus. Ya, perlu hikmat, perlu kekuatan, kasih karunia dari Roh Kudus. Sudah bisa doa, Roh Kudus, saya mau melangkah apa, saya mau ambil keputusan apa. Ya, Roh Kudus itu segalanya. Karena Roh Kudus itu sebenarnya Allah yang diam di dalam kita. Roh Kudus. Ya. Kita akan baca Yudas, kitab Yudas, kitab sebelum kitab Wahyu.
pasal 1, memang cuma satu pasal. Ayat 17 sampai ayat 19. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Nah, ini pengejek-pengejek menjelang akhir zaman. Akan tampil banyak pengejek-pengejek. Ya. Yang akan hidup menuruti hawa nafsu Ini kefasikan mereka. Hidup menurut kefasikan hawa nafsu. Jadi kalau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan suka mengejek-mengejek. Ini orang hidup dalam kefasikan. Bukan hidup dengan Roh Kudus. Lanjut. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan Kalau dunia orang ini. Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, pemecah belah. Ini orang hidup tanpa Roh Kudus. Terus. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Iya, tanpa Roh Kudus. Supaya kita tidak jadi pemecah belah. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang hidupnya hanya mengejek. Maka kita perlu hidup dengan Roh Kudus. Ketika kita hidup tanpa Roh Kudus, maka kita hidup di dalam kefasikan. Jadi orang fasik. Walaupun kita disebut pelayan Tuhan, walaupun kita disebut hamba Tuhan, walaupun kita disebut anak Tuhan yang rajin, walaupun mulut kita banyak mengatakan puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau kita hidup dengan Roh Kudus, kita tidak akan berlaku demikian. Tidak jadi pemecah belah. Ini menjelang akhir zaman, dan kita sekarang ada di zaman akhir, dekat akhir dari zaman akhir ini. Tekanan Tuhan kepada kita melalui Yudas yang menuliskan ini, supaya jangan kita hidup tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Mungkin kita seorang pemarah, temperamen, cepat emosi. Ya. Nah, kita bisa minta tolong, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Kita lanjutkan baca ayat 20 sekarang. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iya, bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Terus Dan berdoalah dalam Roh Kudus. kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lanjut. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, Ya, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. terus. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ya, Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, saya tadi mengatakan kalau kita baca 1 Korintus 3 ayat 16, bukankah kamu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi kita ini seperti rumah di mana dihuni oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, kita rumah yang kosong. Ini sangat berbahaya. Dulu kita dikuasai oleh roh jahat, hawa nafsu dunia, kefasikan. Setelah kita bertobat, kita menerima Yesus dan kita percaya Tuhan kita dibaharui, roh jahatnya keluar. Tapi kalau roh jahat yang sudah keluar itu, dia masih gentayangan,
Karena roh jahat itu tidak punya tempat kediaman, dia juga suka masuk di manusia. Makanya banyak orang kerasukan setan itu dibilang, kerasukan roh jahat. Kalau kita tidak jaga-jaga, sementara dengar film bisa kerasukan roh, bukan roh kudus, kerasukan roh jahat itu. Sementara perjamuan suci bisa. Loh, Yudas Iskariot setelah makan perjamuan itu kerasukanlah ia. Alkitab mengatakan lalu kerasukanlah Yudas Iskariot. Dia pergi sekongkol jual gurunya ini 30 keping perak. Sementara kita dalam pelayanan, kalau kita tidak berhati-hati hidup dengan Roh Kudus, bisa. Makanya jangan jadi rumah yang kosong. Ada tuh cerita bagaimana roh jahat sudah keluar dari satu rumah, dari satu manusia. Manusia itu dianggap seperti rumah. Ya. Dan rumahnya sudah bersih, tapi kosong, tidak ada isinya. Nah, di sini roh jahat itu masuk lagi. Dia mau incar lagi. Rumah ini kosong. Tapi sekarang karena pemiliknya kuat, aku akan panggil teman-teman 7 roh yang jahat lagi. Ayo gabung. Jadi sekarang 8 masuk ke dalam rumah yang kosong itu. Manusia itu akan hancur. Roh jahat. Jadi keluar dia gentayangan, tidak punya tempat. Dia cari tempat perhentian. Yang suka ngelamun, kosong itu, ngelamun, hayal. Isilah hidupmu dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Jangan lupa rubah Roh Kudus. Aku akan membuat Roh Kudus tinggal di dalammu. Saya senang baca itu cerita. Ayo, Matius 12 ayat 43 sampai 45. Jangan rumahmu kosong. Ya. Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tadinya kita dihuni oleh roh jahat ketika kita melakukan macam-macam dosa, macam-macam kefasikan. Ya. Tetapi ia tidak mendapatnya. Ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Makanya banyak orang sekarang udah bertobat, tahu-tahu berapa tahun kemudian, kembali ke hidup lama, maka lebih parah. Kenapa? Karena dia biarkan rumah rohaninya kosong, rumahnya ini kosong, tidak ada isinya. Terus, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu. Memang bersih, sudah bertobat, roh jahatnya sudah keluar, dosa-dosa sudah dihapuskan oleh darah Kristus, bersih. Rapi lagi sekarang, tapi kosong. Hidup tanpa penghuni, tanpa Roh Kudus. Tidak diisi dengan firman, tidak diisi dengan Roh Kudus, tidak diisi dengan buah-buah kehidupan yang baik, tidak diisi dengan penyembahan, dengan doa. Lanjut. Dan rapi teratur. Memang rapi sekarang, bersih. Terus lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Tapi roh yang tadi ini di dalam orang itu dia bilang, ini pemiliknya ini sekarang kuat ini. Dia panggil temannya 7 roh yang lebih jahat. Terus dan mereka masuk dan berdiam di situ. Terus maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Keadaan orang itu lebih buruk. Dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara. Roh jahat itu gentayangan, mengembara. Dia mencari perhentian juga, tapi ia tidak dapat. Lalu dia bilang, aku kembali lagi lihat rumah itu tadi yang dimana aku di dalam.
ini rumah kosong. Tapi sekarang dia memanggil 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya masuk ke dia situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Demikian juga berlaku dengan angkatan jahat ini. Tidak heran, ada orang dulu sudah berubah, sudah bertobat, sudah jadi orang benar, melayani, ada cinta mula-mula. Pokoknya baru dengar firman sudah hancur hati, ya. Begitu ada altar call, waduh dia nomor 1, nangis luar biasa, hancur hatinya, sampai pernah mukul-mukul dirinya. Ya, tapi begitu dia biarkan rumahnya kosong, tidak diisi apa-apa lagi, tidak ada Roh Kudus lagi, tidak ada lagi firman, ya dia akan lebih rusak, lebih jahat keadaannya. Jadi kita mesti hati-hati, ya, jangan kita biarkan hidup tanpa Roh Kudus. Saya menyaksikan orang muda yang lahir baru cinta mula-mula, belum apa-apa sudah nangis, hancur hati. Dengar firman saja sudah hancur hati. Tapi tunggu tidak lama, ya, jadi isi. Apalagi kalau dia dengar orang-orang bilang, jangan maju sekali, untuk apa toh kamu itu seperti itu, memangnya kamu mau jadi pendeta, kok maju sekali, ngapain kamu? Nah, ya lama-lama dia pikir iya ya. Nah, pelan-pelan dia mulai mundur, tidak lagi ke gereja, tidak lagi ikut doa menyembah Tuhan bersama, tidak lagi Bible study, tidak lagi pendalaman Alkitab, tidak lagi pada minggu kurang. Tunggu roh jahat ada. Dan rusak keadaannya, lebih rusak. Padahal kita hidup di zaman akhir, zaman anugerah, zaman Roh Kudus. Ya, Yudas mengatakan, kalau orang hidup tanpa Roh Kudus, dia jadi pengejek. Firman Tuhan itu diejek, diperingati, sama dengan zaman Nuh. Diperingati akan ada air bah, hujan 40 hari 40 malam. Lihat, aku sudah mendirikan bahtera, diperintahkan Tuhan, siap sedia. Oh, diejek, diejek. Akhirnya waktu air bah betul-betul datang lewat hujan 40 hari 40 malam, binasa semua. Ketika mungkin air sudah sampai di batas lehernya, dia bisa lagi bernapas, dia teriak-teriak sama Nuh, tapi sudah terlambat. Ini waktu belum terlambat, ini waktu anugerah, zaman kasih karunia, kemurahan, zaman gereja. Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam kita melalui Roh Kudus, melalui firman. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik itu. Berbahagia orang muda yang hidupnya dalam lingkungan pelayanan, lingkungan gereja, lingkungan kebenaran. Tapi jangan hanya aktivitas. Di gereja manis, di luar gereja tidak manis. Itu cuma aktivitas, kegiatan dilihat oleh mata. Makanya Tuhan menyoroti jemaat Efesus di dalam Wahyu 2. Kamu betul-betul rajin, giat. Segala pekerjaan ada, hanya satu,
tidak mempunyai cinta mula-mula. Kasih mula-mula, kasih dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Karena Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Allah rata, kata Roma 5 ayat 5. Kalau kita hidup dengan Roh Kudus, kita hidup limpah dengan kasih. Tidak mungkin kita jadi pemecah belah, tidak mungkin kita jadi pengejek, tidak mungkin kita orang yang hidup dengan hawa nafsu, kefasikan. Ya. Tidak mungkin kita hidup dengan dendam, kepahitan, tidak mungkin. Roh Kudus berduka kalau kita pahit hati, dendam. Roh Kudus akan berbicara terus, ampuni, ampuni. Begitu banyak kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman. Yang paling penting, jangan hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita baca Yudas, kitab Yudas itu, di atasnya itu dikatakan apa? Nasihat apa? Coba. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Iman itu perlu. Tanpa iman tidak berkenan kita kepada Allah. Dan Yudas ini mengingatkan kita, bagaimana caranya kita hidup meneguhkan iman, bukan mundur. Tanpa iman tidak ada orang berkenan kepada Allah. Iman bukan iman yang mati. Iman yang disertai perbuatan iman. Kita melangkah dalam kehidupan, melakukan perintah Tuhan. Iman menyelamatkan, tapi oleh perbuatan iman itu menjadi lebih nyata. Ya. Nah, bagaimana kita supaya iman kita tetap diteguhkan? Nah, itu tadi, jangan hidup tanpa Roh Kudus. Hidup dengan firman Tuhan. Jangan ada rumah yang kosong. Biarlah engkau jadi rumah roti. Ada firman Tuhan. Di dalam ruang suci ada enam tumpuk roti. Di atas meja roti sajian. Itu harus ada di hidup kita. Jangan rumah kosong. Hidup kita harus diisi dengan doa, berdoa dalam Roh Kudus tadi dikatakan kitab Yudas. Berdoalah di dalam apa? Roh Kudus. Berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana saya harus berdoa. Roh Kudus itu yang berdoa untuk kita. Coba kita baca Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, terus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita baca kembali ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus penolong, Parakletos, diberikan oleh Tuhan setelah Dia naik ke surga. Roh Kudus turun untuk menolong gereja. Kita tidak tahu bagaimana berdoa. Kalau tidak ada Roh Kudus, Alkitab ini huruf yang mati. Tapi Roh Kudus Allah itu yang menghidupkan setiap kata yang tercatat di Alkitab. Menjadi kekuatan, jadi makanan yang sangat berharga, mendatangkan hidup kekal. Terus dibaca. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, kita kan tidak tahu bagaimana berdoa. Berdoa apa ya? Tuhan, saya mau roti, Tuhan saya mau sepatu, Tuhan saya mau baju, Tuhan saya mau kerja, Tuhan saya mau istri cantik, saya mau suami ganteng, saya mau sekolah ini, sekolah itu.
Amin, selesai. Nggak salah sih? Nggak. Nggak tahu bagaimana berdoa. Tapi Roh Kudus itu menolong kita. Coba. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ya. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah itu, Roh sendiri membantu kita dalam kelemahan. Jadi jangan lupa Roh Kudus. Ketika kita sudah tidak tahu apa yang saya mesti buat, Tuhan. Oh, Roh Kudus tolong saya. Nanti Roh Kudus menolong. Beri hikmat, nanti Roh Kudus. Ya. Jadi nasihat untuk meneguhkan iman. Hidup jangan tanpa Roh Kudus. Tadi dikatakan roh yang Allah tempatkan di dalam kita lebih berkuasa daripada roh yang ada di dalam dunia. Di gereja ada roh jahat? Ada. Kalau saudara mau hidup dekat Tuhan, oh roh jahat itu ganggu, tapi dia tidak bisa apa-apa kalau kamu penuh Roh Kudus. Dia bisa apa-apa kalau kita kosong tanpa Roh Kudus. Akhirnya orang hidup dalam dunia kefasikan, pemecah belah, ngejek. Masa iya Tuhan kamu masih lama dari dulu sampai sekarang, coba lebih maju kok. Jadi fasik. Ada orang Kristen begitu? Ada. Nah, Roh Kudus itu menolong kita untuk iman kita diteguhkan, tidak jadi pengejek. Makanya kan di dalam gereja seringkali orang kalau doa, dalam nama Yesus segala roh-roh jahat keluar, ya lah, betul ya? Seringkali dengar itu doa, di dalam nama Yesus roh-roh jahat keluar dari sini, dalam nama Yesus. Nah, itu kan. Berarti di dalam gedung gereja itu juga gentayangan roh-roh jahat. Nanti dia lihat mana itu yang bisa dimasuki. Sementara dengar firman dia tidak. Kosong lah. Bisa tidur, bisa pikiran jalan. Tahu-tahu sudah, ini pendeta kok ngomongin saya ya. Nah, mulai. Dalam gereja pelayan Tuhan, loh, pelayan Tuhan bisa, masa ya? Lah iya bisa. Dikatakan rohnya antikris itu, ya, antikristus itu banyak kaki tangannya itu. Ya, tadinya dari antara kita, kata Alkitab, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dia tidak seperti cara yang tercacak pada pokok. Hidup kita harus melekat dengan Tuhan, seperti carang yang melekat dengan pokok. Kalau ruangan suci jelas, hidup kita harus diisi dengan roti kehidupan. Hidup kita harus diisi dengan doa, berdoa dalam Roh Kudus. Roti kehidupan, firman itu meneguhkan iman. Karena iman datang dari mendengar firman. Jadi ketika kita diisi firman, kita jadi rumah roti, rumah firman Allah. Nggak gampang setan masuk. Kita bisa mendeteksi, oh ini tidak cocok ini perbuatan saya tidak cocok, ini Roh Kudus kerja dengan firman, tidak mau lakukan. Ya. Diisi dalam doa, dalam bahasa Roh Kudus. Perlu kita dipenuhi Roh Kudus? Perlu dibaptis Roh Kudus? Perlu bahasa roh? Perlu.
Bahasa roh itu membangun diri kita. Kata 1 Korintus 14. Membangun rohani kita. Kita bisa berdoa lebih lama di dalam bahasa roh. Karena kita berkata, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Berkata-katalah seorang dengan lain dalam mazmur pujian. Luar biasa itu. Sehingga kita bisa melahirkan apa? Buah-buah Roh Kudus. Menjadi kesaksian, menjadi terang. Menjadi kesaksian hidupnya ini bagus ini. Bisa diteladani. Rasul Paulus bilang, ikutilah teladanku, aku sudah mengikuti teladan Kristus. Tapi kalau orang Kristen itu tidak punya apa-apa, kosong, rusak, hancur. Rusak. Coba baca ya 1 Yohanes pasal yang kedua. Ini penting sekali hidup dengan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya mau menyampaikan firman. Apa ya? Saya nggak tahu apa yang saya mesti sampaikan. Nah, nanti Roh Kudus yang beritahu. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Silakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Inilah jam-jam yang akhir. Dekat datangnya Tuhan kedua kali. Mau orang tidak percaya, saya tetap katakan Tuhan Yesus datang akan lebih awal dari yang kita sangkakan. Artinya datang segera. Terus, Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. ya, Sekarang telah bangkit banyak antikristus. banyak antikristus bangkit. Ini kaki tangannya ini. Orang-orang yang dipenuhi dengan roh jahat. Yang dulunya seperti tadi saya katakan, lahir baru, hancur hati, menyembah, nangis. Tahu-tahu kesandung. Wah. Makanya jangan jadi orang Kristen tersandung-sandung. Tersandung firman, ini kok pendeta ini ngomongin saya ya. Atau didisiplin sama pendetanya kan ada disiplin. Nah, ini tersandung, bahaya ini. Ya, tidak bisa maju, tersandung-sandung. Nah, lama-lama apa? Sudah jadi kaki tangan antikris. Nggak hidup tanpa Roh Kudus. Kalau orang hidup tanpa Roh Kudus, roh antikris. Kata 1 Yohanes 4. Ya, lanjut. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Iya. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah, kan berasal dari kita. Itu orang-orang itu kaki tangan setan. Ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Harus sungguh-sungguh tercacak seperti cara melekat dengan pokok. Jangan keluar dari persekutuan. Apapun. Ya. Tersandung sedikit, minggat. Ya, dah mau lagi sama itu orang. Ya. Kalau orang begini, dia hidup tanpa Roh Kudus. Orang hidup Roh Kudus itu memaafkan, menyadari ini orang ada kekurangannya. Aku juga kan banyak kekurangan. Itu orang penuh Roh Kudus. Terus, Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. nah, iya kan? Kalau memang sungguh-sungguh kan tetap bertekun. Itu. Bertekun dengan iman, bertekun dalam pengharapan, bertekun dalam kasih. Terus, Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. iya, terus.
tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Ya, pengurapan apa ini? Roh Kudus. Terus, Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. ya, kamu mengetahui. Puji Tuhan. Jadi hendaklah kamu penuh apa? Roh Kudus. Jangan hidup tanpa Roh Kudus. Orang hidup penuh Roh Kudus itu bermazmur, muji-muji Tuhan, menyembah. Rumah rohaninya tidak kosong, diisi dengan pelayanan, bersaksi. Ya, aku ini salah seorang yang ingin menjangkau jiwa Tuhan. Tolonglah aku Roh Kudus, tunjukkan siapa orang yang aku akan pergi bersaksi. Iya, sama Filipus diutus oleh Tuhan, ayo pergi itu sida. Nah, dia lagi jalan baca-baca ayat itu dia tidak ngerti. Ayo aku penuhi kamu Roh Kudus, terangkan. Nah, Filipus dibawa ke situ, terangkan. Habis terangkan, apa halangannya aku dibaptis ya, kata orang ini. Oh, tidak ada, kecuali kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kalau kamu tidak percaya tidak bisa dibaptis. Percaya, dibaptis. Ya, aku mau di mana ada air? Oh, itu ada air. Turunlah keduanya. Habis itu di mana? Roh Tuhan bawa Filipus tak tahu kemana. Ini akhir zaman. Zaman akhir. Dekat datangnya Tuhan. Saya mau katakan, kegerakan hujan akhir, pencurahan Roh Kudus akhir zaman. Kitab Nabi Yoel, dan dituliskan Kisah Rasul 2, bahwa nanti semua anak-anak, orang tua dipenuhi Roh Kudus. Oh, haleluya. Itu adalah pencurahan Roh Kudus terakhir. Sesudah itu tidak ada lagi. Kita diangkat, diterbangkan ke padang gurun untuk menyongsong nanti mempelai laki-laki Kristus itu, menjadi mempelai wanita. Jangan hidup tanpa Roh Kudus, bahkan harus hidup Roh Kudus limpah seperti limpah darah yang bijaksana. Limpah darah yang bijaksana, dia sudah siap. Kalau pelitaku padam karena habis minyak, ada minyak reservenya, dia isi lagi, jalan sampai menemukan pintu. Begitu dia ketok, mempelai itu bilang, silakan masuk. Tapi wahai orang yang tidak memperhatikan minyaknya, tidak menjaga Roh Kudus, mendukacitakan, hidup di dalam kefasikan, mempelai itu datang, minyaknya habis. Orang minta kepada yang punya, oh tidak cukup, sorry ya, maafkan ya, tidak cukup minyak saya ini, coba kamu pergi beli sana. Waktu mereka beli, pulang juga saya yakin tidak punya, sebab sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya, masih ada keharapan sekarang ini, hidup dalam kelimpahan Roh Kudus. Ketika lima darah bodoh datang, pintu dikunci. Dari dalam ada suara, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah. Kita tidak boleh hidup dalam Roh Kudus yang pas-pasan. Kita harus punya kelimpahan Roh Kudus, kelimpahan firman Tuhan, dan kelimpahan di dalam doa. Baru rumah itu tidak kosong. Roh jahat tidak bisa masuk, menyesatkan. Dan memang Alkitab sudah berkata, banyak orang nanti akan menjadi kaki tangan antikris. Mereka adalah orang-orang yang hidup dengan hawa nafsu kefasikan. Tapi Yudas mengingatkan kita, selamatkan mereka yang ragu-ragu.
Kalau hari ini saudara ragu-ragu tentang Tuhan, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan, jangan ragu-ragu. Yesus tidak pernah berdusta, Alkitab tidak pernah salah. Selamatkan, kata Tuhan, yang ragu-ragu. Kalau ada gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ragu-ragu hari-hari ini, bimbang, kenapa kok saya sudah hidup benar tapi saya mengalami ini itu. Jangan persalahkan Tuhan. Itu proses Tuhan. Kalau saudara mengatakan, kok saya selalu sakit, selalu susah, selalu apa, kok saya hidup benar, hidup takut Tuhan. Loh, itu Ayub siapa? Ayub hidup takut akan Tuhan. Tidak ada orang yang seperti Ayub hidup di negerinya takut Tuhan. Tapi kenapa Ayub ditimpa kesusahan seperti itu? Sakit, hartanya habis, anaknya mati, badannya penuh dengan borok. Istrinya lagi bilang, masih kau bertekun menyembah Allahmu itu? Lah sudahlah, matilah kamu. Ayub masih bilang, ini istri orang bodoh ini, omongnya ndak bener ini. Betapa sucinya ini Ayub, takut sama Tuhan, mengalami begitu. Pokok Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Allah izinkan kita mengalami yang tidak enak, di dalam hal yang tidak enak itu Tuhan bekerja untuk sesuatu hal yang lebih baik. Kan tadi bilang Allah turut bekerja mendatangkan apa? Roma 8. Allah turut bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Dari Allah itu tidak ada yang buruk. Dari Allah saya, Allah saudara, tidak ada yang jahat. Semua kebaikan, kebaikan saja. Kita bisa bilang Allah itu baik, sungguh amat baik. Kita bisa berkata apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ya dah. Didulukannya kasih setianya. Nah, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Nah, kita menyanyi ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Ada orang seperti itu. Dia tidak tahu kenapa kau harus alami ini, kenapa harus alami itu. Ternyata Tuhan siapkan yang lebih baik. Ya, saya menyaksikan bukan sedikit orang yang kecewa, tetapi ternyata di balik kekecewaan itu ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Jadi haruslah kita orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang hidup dengan Roh Kudus, mengucap syukur.
Tuhan Yesus itu baik, tidak pernah tidak baik. Amin. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Ya, ayat yang ke-22-23 ini kita baca dari Yudas pasal 1 ini. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Mari kita menunjukkan belas kasihan kepada yang ragu, yang bimbang. Terus, Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. ya, selamatkan orang yang ragu-ragu, yang bimbang. Kita hari-hari ini harus jadi penolong, menguatkan, meneguhkan iman, hidup penuh Roh Kudus, jangan hidup tanpa Roh Kudus, menyandung, membuat orang tersandung, membuat orang malah tidak bangun rohaninya, malah mundur setelah kita bicara yang fasik. Terus, Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan ya, kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. pakaian ini kehidupan yang dicemarkan. Ya, tunjukkan belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu. Mari kita menjadi berkat. Selamatkan dari api. Tunjukkan. Orang tersandung, Rasul Paulus bilang, aku lebih sedih lagi. Mari kita saling menopang, meneguhkan iman. Orang yang hidup dengan Roh Kudus adalah hidup yang jadi berkat, bukan hidup tanpa menjadi berkat. Jangan jadi rumah kosong. Nanti rumah kosong itu dimasuki roh jahat, lebih hebat. Satu yang lama tambah teman 7, 8. Saya sudah pernah lihat. Nanti lain kali saya saksikan. Orang hidup lebih jahat, lebih rusak. Tapi Tuhan mau kita selamatkan orang yang ragu-ragu. Kita ada di penghujung akhir zaman. Yesus segera datang kembali. Kalau ada orang tidak percaya, saya percaya. Marilah kita hidup penuh dengan Roh Kudus, bermazmur seorang akan yang lain. Jangan hidup dengan hawa nafsu, kefasikan. Sedikit waktu Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, Pentakosta yang terakhir. Gereja akan menjadi sempurna seperti Allah. Gereja akan diterbangkan, disingkirkan, tidak masuk di zaman aniaya antikris. Karena roh antikris tidak bisa menguasai hidupnya. Karena roh Allah yang lebih besar, lebih berkuasa daripada roh yang ada dalam dunia sedang menguasai hidup anak Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari, apapun yang terjadi di dalam hidupku, terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata,
Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini waktunya kita periksa, apakah saya hidup tanpa Roh Kudus? Teliti hidupmu. Apa yang kita lakukan kefasikan? Apa yang kita lakukan memecah belah? Apa yang kita lakukan mengejek, mencerai-beraikan? Ini orang yang tidak hidup dengan Roh Kudus. Apakah kita mau menyelamatkan orang yang ragu-ragu, menolong mereka supaya mereka tidak terbakar? Inilah waktunya kita memeriksa hidup kita. Apakah aku sudah jadi rumah roti, rumah tempat firman? Apakah aku sudah menjadi rumah doa? Apakah aku jadi rumah Roh Kudus yang membuat aku berbuah-buah, berhasil dan menjadi terang? Kalau itu berarti kita berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, kita hidup dalam kefasikan, dan Tuhan tidak hendaki itu. Mari kita mau angkat tangan, katakan sama Tuhan apapun yang terjadi. Apapun
terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman, supaya kami semua hidup penuh Roh Kudus, jangan tanpa Roh Kudus. Sudah memberkati kami pada hari ini, biar firman itu dimeterikan oleh Roh Kudus, huruf yang mati menjadi hidup oleh Roh Kudus, sehingga kami jadi rumah Allah, rumah Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian tadi itu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Berdoa bagi mereka yang menerima perpanjangan umur. 20 Oktober Bapak Junaidi Gagola, 23 Oktober Christian Sariowan. Biarlah hidup ini mereka manfaatkan, hidup yang baik, hidup yang memuliakan Tuhan. Kita akan doa untuk mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perpanjangan hidup yang Tuhan percayakan bagi Junaidi Gagola, Jun, dan juga Christian Sariowan. Biarlah mereka boleh memanfaatkan hidup ini untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dengan hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang percaya, hidup yang tekun di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berkati keluarga masing-masing dari mereka. Tuhan berkati sampai Tuhan datang kembali, mereka tetap setia bertekun di dalam Tuhan. Mari saudara semua, di akhir ibadah ini terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat itu dan muliakan Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan.